Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas materi modul halaman 13 ya, gengs. Bagian pertama, jadi kita akan belajar pengertian matriks. Matriks itu sendiri susunan suatu bilangan. Nah, bilangannya itu punya baris dan kolom. Setiap susunan itu disebut anggota matriks. Misalkan ada matriks B, itu elemennya atau anggota matriks B-nya itu ada 5, 2, 1, 3, 4, 6. Nah, ingat ya guys, kalau menamakan matriks itu dengan huruf kapital. Makanya di sininya B-nya B kapital. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu matriks B ini ukurannya atau ordo dari matriks B ini berapa sih? Caranya kita harus tahu banyaknya baris dan kolom di matriks B loh. Oke, gini ya cara mencari baris. Baris pertama itu ada elemen 5, 2. Baris kedua itu ada elemen 1, 3. Baris ketiga ada elemen 4 dan 6. Artinya matriks B memiliki berapa baris? 3. Berarti matriks B memiliki baris 3. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kolom pada matriks B. Oke. Untuk yang kolom, kita lihat dari atas, 5, 1, 4 itu disebut kolom pertama di matriks B. 2, 3, 6 itu kolom kedua di matriks B. Berarti ada nggak kolom lagi? Tidak ada kan? Artinya matriks B punya 2 kolom. Ini disebut ukuran matriks. 3 kali 2 ini disebut ordo dari matriks B. Gitu ya. Jadi ordo matriks itu adalah baris kali kolom, yaitu 3 kali 2 untuk matriks B. Karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Lanjut ya ke contoh berikutnya. Biar lebih paham, kita buat contoh satu lagi. Nah, matriks C itu ada elemennya 3, 4, 5, 6, 1, min 2, 3, 7. Artinya, kita harus cari, untuk mencari ukuran matriks atau ordo dari matriks C, kita harus tahu berapa banyak baris dan kolom. Baris di matriks C ada berapa? Iya benar, 2. 1, 2. 2 kali kolom di matriks C ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Yang pertama 3, 1, lalu 4, min 2, lalu 5, 3, lalu 6, 7. Berarti ordonya 2 kali 4. Maka matriks C ordonya adalah 2 kali 4 karena memiliki 2 baris dan 4 kolom. Sekarang kita ke simbol. Jika ibu memiliki matriks A, IJ, artinya I itu kolom, I itu baris, J itu kolom. Maka A11, A12, A13, A1J. Oke, biar lebih jelas, ibu kasih titik-titik. Oke. Selanjutnya, ada A21, A22, A23, A2J. Nah, di bawah sini juga nanti ada A, I, 1. Lalu ada A,
I2, A, I3, sampai dengan A, I, J. Nah, jadi matriks A ini elemen-elemennya A, I, J. A kali I baris dan kali J. A, I kali J. I itu baris, J itu kolom. Jadi misalkan A22 itu artinya A itu elemen matriks baris kedua, kolom ke 2. Tahu ya? Berarti kalau A23 ini artinya dia baris ke 2, kolom ke 3. Nah, sekarang Ibu mau menjabarkan yang C. Yang C itu untuk elemen dari matriks C baris kedua, kolom ketiga itu berapa nilainya? Berarti kita tulis C kecil ya. C kecil 2, 3 itu berapa sih elemennya? Iya benar, 3. Kenapa 3? Lihat di sini. Baris kedua berarti kita lihat 1, 2. Berarti kita cari elemen di baris kedua yang kolom ke-3. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti ini adalah elemen matriks C baris kedua kolom ke-3. Bisa ya menentukan elemen baris keberapa dan kolom keberapa? Oke. Lanjut, kita ke jenis matriks. Jadi jenis matriks itu ada di halaman 14 ya. Jenis matriks itu ada yang pertama matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Persegi artinya ukuran atau ordonya kalau persegi itu kan panjang dan lebarnya sama. Maka matriks persegi itu pasti ordonya itu sama baris dan kolomnya. Baris sama dengan kolom. Jumlah baris sama dengan kolom. Contoh. Matriks M 2 kali 2. Ordonya 2 kali 2. Matriks M 3 kali 3. Jadi baris dan kolomnya sama jumlahnya. Atau matriks M 4 kali 4. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang kalau dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya matriks A. Matriks identitas kalau dia 2 kali 2, itu 1, 0, 0, 1. Jadi intinya diagonal utama di matriks identitas itu angka 1 selebihnya 0. 2 kali 2. Kalau dia matriks identitas di 3 kali 3, berarti diagonal utamanya 0 ya. Karena 3 kali 3 berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3 ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, jadi intinya kalau matriks identitas itu diagonal utama ya, ini. Diagonal utamanya itu nilainya 1, angka 1, selebihnya 0. Oke. Matriks identitas itu kalau misalkan dikalikan dengan matriks M, itu hasilnya matriks M. Itu kenapa namanya identitas. Gini ya, guys. Oke. Sekarang kita ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu adalah matriks konstanta. Jadi matriks konstanta ini matriksnya misalkan ada K. Kalau tadi kan identitas 1. Nah, kalau ini bukan angka 1, selain dari angka 1. Misalkan 3, 0, 0, 3. Gini ya, guys. Oke. Yang keempat adalah matriks segitiga. Matriks segitiga ini yaitu matriks yang elemen di atas atau di bawahnya diagonal utamanya adalah 0. Oke. A adalah matriks segitiga atas. Kenapa? A itu elemennya 1, 3, 5 di modul ya ini. 0, 2, 4, 0, 0, 1. Ini disebut matriks segitiga atas karena
nilai yang tidak nolnya membentuk segitiga di atas yang atas matriks. Nih ya guys, ini kan bentuk segitiga nih. Makanya ini disebut matriks segitiga atas. Nah, untuk yang matriks segitiga bawah berarti kebalikannya. Jadi yang di atas yang 0, yang di bawah itu membentuk segitiga angka-angka yang tidak 0. Cukup ya untuk matriks, jenis-jenis matriks. Kita lanjutkan ke transpose matriks. Transpose matriks masih halaman 14. Jadi transpose ini, jadi dia tuh tukeran tempat antara baris dan kolomnya, guys. Jadi kalau misalkan ada matriks A 2, 4, 1, min 3, 5, 0. Nah, biasanya matriks transpose itu disimbolkan dengan A pangkat T. Berarti ini maksudnya transpose matriks dari matriks A. Berarti kita tukeran tempat nih. Tadinya kan 2 sama min 3 ini sebagai kolom ya kan, sebagai kolom pertama. Kita buat tukeran jadi baris. Jadi 2 min 3. Gitu nulisnya. 4, 5 kita buat jadi baris juga 4, 5. 1, 0 juga sama. Kita ubah jadi 1, 0 letaknya. Gini ya. Jadi kalau matriks yang pertama itu ordonya, A itu ordonya berapa baris? 2. Dikalikan dengan berapa kolomnya? 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Kalau dibalik, matriks transpose dari A, itu ordonya jadi 3 kali 2. Ya kan? Karena ada 3 baris dan 2 kolom. Gitu, mudah kan transpose matrix? Tinggal tukeran tempat aja baris dan kolomnya. Lanjut, sekarang kita ke kesamaan matriks. Jadi, dua matriks itu sama kalau ordonya sama. Kesamaan matriks kalau ordonya sama ya, pertama syaratnya. Syarat pertama, ordo sama. Syarat yang kedua, kalau dia kesamaan matriks itu nilai elemen yang letaknya sama itu nilainya sama. Nilainya ya yang sama, bukan bentuknya. Sama. Contoh. Ini ada di halaman 15 di modul ya. Misalkan ada matriks A sama dengan matriks B. 2, min 3, 5, 4 ini adalah elemen dari matriks A. Elemen dari matriks B itu adalah 6/3, 9 per min 3, 5, 4. Nah, sekarang kalian cari itu. Kalian tentukan tuh, benar nggak sih matriks A itu sama dengan matriks B? Sekarang kalian lihat, ordonya sama nggak? Sama-sama memiliki baris dan kolom yang sama nggak? Iya, kita cek ya. Yang A punya 2 baris, 2 kolom. Yang B punya 2 baris, 2 kolom. Oh, berarti sama. Sekarang cek syarat kedua. Syarat kedua, elemen yang letaknya sama itu harus sama nilainya. Ini letaknya sama kan? Sama-sama di baris kedua kolom pertama. Sama-sama 5. Yang ini sama-sama 4. Yang 2, sama nggak nilainya dengan 6/3? 6/3 berapa? 2. Berarti nilainya sama. Min 3 dengan 9 dibagi min 3 sama nggak nilainya? 9 bagi min 3 kan min 3. Berarti nilainya sama. Berarti matriks A dan B itu benar bahwa A sama dengan B. Itu ya yang disebut kesamaan matriks. Oke, contohnya biasanya kita diminta mencari variabel-variabel pada kesamaan matriks.
Nah, yang ditanya nilai A dan B. Nilai A dan B ya. Berarti kita lihat 3A ini sama letaknya dengan yang berapa? Sama letaknya dengan yang min 12. Berarti cara jawabnya kita buat 3A sama dengan min 12. Berarti ini kan sama aja 3 kali A ya. 3 kali A sama dengan min 12. 3 kali berapa sih yang hasilnya min 12? Ya benar, min 4. Atau caranya di sini bagi 3, min 12 bagi 3. Akan nih 3 bagi 3 1 ya, jadi A. Min 12 bagi, harusnya bagi 3 ya, bukan min 3. Bagi 3, berarti ini min 4. Dapat deh A-nya min 4. Lalu nilai B-nya, lihat. Letak B-nya kan di sini. Berarti kita cari letaknya yang sama, yaitu 9. Berarti 2B sama dengan 9. Berarti B sama dengan, kayak tadi, sama-sama kita bagi 2, biar B-nya 1. Ini bagi 2 hasilnya 1. 9 bagi 2, ya 9/2. Atau B sama dengan 4,5 bentuk desimalnya. Gimana guys? Udah mulai mudeng belum? Dari A sampai D kesamaan matriks. Dari A pengertian sampai D kesamaan matriks. Kita lanjut atau kita lanjut saja dulu ya. Ini penjumlahan matriks ini mudah kok, penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu ya tinggal dijumlahin aja yang elemen letaknya sama. Contoh. Jadi ada matriks 2, 4, min 3, 5. Kita tambah dengan 1, min 4, 5, 6. Nah, cara nambahinnya ya udah tinggal tambahin aja yang elemennya sama. 2 ditambah 1. Jadinya 3. 4 ditambah min 4. 0 kan? 3 ditambah 5. 8. 5 ditambah 6. 11. Udah. Mudah kan? Nah, gimana caranya kalau dikurang? Oke, I'm so sorry. Ini Ibu nulisnya min 3, tapi di sini malah kelihatannya 3. Ini min 3 ya. Berarti min 3 ditambah 5 itu bukan 8 ya. Ini salah berarti ya. Bukan 8, tapi min 3 tambah 5 itu sama dengan 2. Gini ya, min 3 tambah 5. Punya utang 3, bayar 5. Berarti kita masih punya sisa uang 2. Maka ini hasilnya 2. Nah, kalau dikurang sama aja. Caranya, tinggal dikurangin aja elemen-elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Yang letaknya sama tentunya. 1, min 4, 5, 6. Oke, berarti 2 dikurang 1. Ya kan letaknya sama ya, 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. 4 dikurang min 4. 4 min 4. Jadi plus ya. 4 plus 4 jadinya 8. Min 3, min 5. Berarti utang 3, utang lagi 5. Jadi utangnya nambah kan? Jadi min 8. 5 dikurang 6. 5 kurang 6 jadinya min 1. Mudah kan jumlah dan kurang? Mudah. Oke, selamat mencoba ya.